are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Jesus, Jesus, you are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Shalom adik-adik. Senangnya Kak Yanti hari ini bisa bertemu dengan adik-adik lagi di Next Gen Kids Online Service ibadah minggu hari ini. Wah, udah gak sabar nih untuk mulai ibadahnya. Yuk kita doa dulu yuk. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau ibadah. Engkau sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Jadikan kami anak-anak kesayangan-Mu. Kami mau mengerti isi hati-Mu dan mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap beribadah katakan, amin. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, bagaimana kalau kita memuji Tuhan dulu? Yeay, semua bangkit berdiri ya. Kita mau pakai gerakan yang semangat ya. Yuk kita mulai. Wah, adik-adik hebat-hebat memuji Tuhannya, semangat sekali. Tuhan Yesus pasti senang banget lihat adik-adik memuji Tuhan. Kakak kok pengen nge-game ya adik-adik ya? Adik-adik pasti mau kan main game? Yuk, kita main game dulu ya. Semua bangkit berdiri dulu. Karena game kali ini kita mau pakai gerakan. Jadi biar seru, adik-adik berdiri semua ya. Siap? Game hari ini namanya Simon Says. Jadi nanti ada lagu yang diputar, kemudian tiba-tiba lagunya akan berhenti. Pada saat lagunya berhenti, Kak Yanti akan bilang, Simon Says, contohnya, touch your eyes. Ada harus langsung cepet-cepet megang matanya. Gitu ya? Sudah ngerti adik-adik cara mainnya? Siap? Yuk kita mulai ya gamenya ya. High and low, where I go with you. Simon Says,
touch your head. Yeay, adik-adik hebat-hebat. Lanjut ya, selanjutnya. So I won't be afraid, this my hope, come with me. Where I go with you. Where I go with you. There's a spirit I cannot Simon says, touch your ears. Mana earsnya? Sini ya? Oh bukan. Iya adik-adik pinter-pinter. Iya betul semua. Touch your ears. Telinganya dipegang. Ya hebat-hebat. Kita lanjut soal selanjutnya ya. Siap-siap. contain. There's a spirit I cannot contain. The same power that raised Jesus up from the grave. The same spirit I cannot contain. Simon says, touch your mouth. Ya, dipegang mulutnya. Hebat-hebat adik-adik. Sudah pinter-pinter nih. Selanjutnya ya. Everywhere I go on this road, high and low. Where I go with you. So Simon says, stomp your feet. Ya, gini ya. Adik-adik hebat-hebat semua. Stomp your feet. Kakinya dilangkahkan begini. Oh, pinter-pinter. Selanjutnya ya, tinggal sekali lagi. Pastiin benar semua ya. Lanjut. I won't be afraid. This is my hope. Come with me. Where I go with you. Oh, 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 oh. Where I go. Simon says, clap your hands. Ya, semua bertepuk tangan. Wah, adik-adik hebat-hebat semua tadi. Gampang ya gamesnya ya. Dan seru sekali adik-adik, banyak gerakannya. Hebat. Yuk, kita muji Tuhan sekali lagi yuk. Siap? Let's praise Jesus. Everywhere I go on this road, high and low. Where I go with you. So I won't be afraid. This is my hope. Come with me. Where I go with you. Where I go with you. There's a spirit I cannot contain. There's a spirit I cannot contain. The same power that raised Jesus up from the grave. The same spirit I cannot contain. Everywhere I go on this road, high and low. Where I go with you. So I won't be afraid. This is my hope. Come with me. Where I go with you. Oh, 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 oh. Where I go with you. Oh, 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 oh. Where I go with you. With upon this bonds, your fire in my soul. Your kingdom is my hope, and I don't walk alone. Everywhere I go on this road, high and low. Where I go with you. So I won't be afraid. This is my hope. Come with me. Where I go with you. Everywhere I go on this road, high and low. Where I go with you. So I won't be afraid. This is my hope. Come with me. Where I go with you. Where I go with you. Where I go with you. Nah, Kak Yanti pengen sharing nih. Sambil dengerin Kak Yanti sharing, adik-adik bisa duduk. Sharing hari ini, Kak Yanti mau sharing tentang iman. Adik-adik tahu nggak? Iman itu nggak bisa timbul dengan tiba-tiba. Iman itu harus diasah,
harus dibangun dengan hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Dengan cara rajin membaca firman dan berdoa. Dengan begitu kita semakin mengenal Tuhan Yesus sehingga iman kita semakin bertumbuh. Sama seperti dengan orang tua dan teman-teman kita. Kalau kita semakin sering ngobrol, kita jadi semakin kenal ya, semakin kenal dekat dan mengenal papa mama dan teman-teman kita. Nah, itu sama juga dengan Tuhan Yesus. Kalau kita sudah mengenal sama Tuhan Yesus, kita akan makin percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Di Alkitab, ada tokoh Alkitab loh yang imannya hebat. Dia hanya beriman sama Tuhan Yesus. Siapa ya? Adik-adik ada yang tahu? Wah, ada yang tahu. Ya, pinter. Betul. Namanya Abraham. Abraham mempunyai istri namanya Sarah. Ceritanya bisa dibaca di kitab Kejadian pasal 12 sampai dengan pasal 21. Adik-adik bisa baca dengan papa mama di rumah ya. Hari ini Kak Yanti akan ceritakan. Abraham memiliki seorang istri bernama Sarah. Mereka telah lama menikah, namun belum dikaruniai seorang anak. Padahal mereka sangat merindukan memiliki banyak anak. Tetapi Abraham sangat tahu bahwa Tuhan sudah menyiapkan rencana yang spesial untuknya. Waktu Abraham berusia 75 tahun, Tuhan berjanji memberinya keturunan dan suatu hari nanti melalui garis keturunannya akan lahir ke dunia seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, supaya Abraham pergi meninggalkan negeri dan sanak saudaranya ke negeri yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Abraham dan Sarah berada di posisi yang sulit untuk memilih pergi meninggalkan keluarga dan teman-temannya untuk mengikuti perintah Tuhan atau tetap tinggal di dalam rumah yang sudah nyaman bagi mereka. Abraham memang punya kerinduan untuk punya anak dan ia selalu berdoa kepada Tuhan supaya diberi keturunan. Tapi usia Abraham sudah tidak muda. Bagi manusia, sangat mustahil keinginannya tergenapi. Abraham memilih untuk mengikuti firman Tuhan, yaitu pergi menuju tanah Kanaan dan tinggal di sana seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Beberapa saat kemudian, Tuhan mengingatkan Abraham tentang janji Tuhan kepada Abraham. Seperti yang tertulis di Kejadian 15 ayat 5. Kak Yanti bacakan ya. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman Tuhan kepada Abraham, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan Abraham percaya pada janji Tuhan. Lalu pada saat Abraham berusia 99 tahun, Tuhan sekali lagi berkata kepada Abraham bahwa dia dan Sarah akan mempunyai anak laki-laki. Sarah tertawa saat mendengar hal tersebut. Karena Sarah berpikir dia sudah terlalu tua untuk mengandung dan mempunyai seorang anak. Tetapi janji Tuhan digenapi. Saat Abraham berusia 100 tahun, Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Sarah pun berkata, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Apa yang dialami oleh Abraham dan Sarah secara manusia itu tidak mungkin. Itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Tapi Abraham tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Karena Abraham mengenal Tuhan Yesus. Yaitu bahwa Tuhan yang gak pernah tidak untuk menepati janji. Jadi Tuhan yang selalu menepati janji. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Itu yang Abraham percaya. Dan benar. Karena Abraham percaya dan beriman dan imannya tidak goyah sedikit pun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir loh dari garis keturunan Abraham. Wow, benar kan? Janji Tuhan tergenapi di dalam hidup Abraham. Adik-adik tahu nggak? Abraham itu punya sebutan nama lain loh selain Abraham. Ada yang tahu? Nah, kakak yakin adik-adik pasti ada yang tahu nih. Siapa? Iya, betul. Abraham disebut juga sebagai bapa orang percaya atau bapa orang beriman. Kenapa ya? Karena yang pertama, Abraham tidak pernah meragukan janji Tuhan. Coba adik-adik pernah nggak? Mungkin ada seseorang pernah menjanjikan sesuatu kepada adik-adik, lalu tidak dipenuhi janji itu.
Bagaimana perasaan adik-adik? Wah, pasti kecewa ya. Ya, tapi itu berbeda dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah berjanji, itu pasti ditepati. Dan karena Tuhan Yesus itu mempunyai sifat pasti menepati janjinya, dan Abraham tahu sifat itu, makanya pada saat Tuhan sudah berjanji, meskipun belum terlihat hasilnya, Abraham tetap beriman kepada Tuhan Yesus, tetap percaya bahwa janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam hidup Abraham. Coba kita baca ya di Kejadian 12 ayat 2. Kakak bacakan ya. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Itu janji Tuhan Yesus buat Abraham. Apakah langsung digenapi? Tidak, Abraham belum lihat hasilnya, tapi Abraham tetap beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mau menerima kenyataan apa adanya. Meskipun Abraham sudah menerima janji dari Tuhan bahwa keturunannya Abraham akan sebanyak pasir di pantai, akan sebanyak bintang di langit, dan Abraham belum menerima janji itu, tapi Abraham tetap percaya sama Tuhan Yesus, tetap beriman sama Tuhan Yesus. Tidak pernah komplain, tidak pernah bersungut-sungut, atau nagih janjinya Tuhan, tidak pernah kecewa. Abraham tetap menunggu janji Tuhan dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, bagi kalian yang mau seperti Abraham, yang mempunyai iman yang kuat, yuk kita sama-sama katakan, imanku ada di dalam Kristus. Kita katakan lagi ya, sama-sama ya, imanku ada di dalam Kristus. Sekali lagi, imanku ada di dalam Kristus. Ayat hafalan kita hari ini ada di Roma 10 ayat 17. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita ulangi lagi adik-adik ya. 1, 2, 3. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, The stars are His handiwork too. my God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. For you, My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. my God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. For you. Adik-adik, tetap percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus ya. Jangan pernah kecewa, jangan pernah bersungut-sungut. Tetap percaya sama Tuhan Yesus, karena percayalah, Tuhan Yesus itu punya rencana yang terbaik untuk kita semua. Dan rencana Tuhan Yesus itu tidak pernah gagal atas hidup adik-adik. Pasti tergenapi. Ya, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami mau percaya dan beriman hanya kepadamu selalu senantiasa Tuhan Yesus. Sekalipun kami belum melihat hasilnya, tapi kami mau tetap beriman kepadamu karena kami percaya rencanamu adalah yang terbaik dan tidak pernah gagal atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Adik-adik, angkat kedua tangan adik-adik. Kakak akan doakan berkat untuk adik-adik. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai adik-adik mulai sekarang sampai selamanya. Adik-adik akan menjadi anak-anak yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menjadi berkat dimanapun kalian berada. Rencana Tuhan Yesus akan tergenapi di dalam kehidupan kalian semua.
Yang menerima berkat ini dan percaya, katakan amin. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. See you next week. God bless you.